Halo guys, balik lagi sama kita di channel Nocturnals. Dan di video kali ini kita kedatangan seorang teman yang akan membagikan cerita misterius dan seramnya gitu. Kenalin dulu nama lu Oh siapa iya juga ya. gitu. Iya, kesempatan kali ini, kesempatan nggak tuh? Jadi ya, aku mau berbagi cerita sama dia orang dan dia juga bakal berbagi cerita tersendirinya. Karena pertama kenalan dulu deh, nama gue Hanas, biasa dikenal di Instagram juga Hanas Hood. Kalau Instagramnya guys, Iya, jangan kalau lupa Instagramnya. anjing. Dia ngebuat beberapa konten gitu kan, kayak konten ya Ya konten absurd. konten Instagram lah ya kan. Di Cuma balik konten kisah-kisah Instagram itu terus terdapat kisah yang menyeramkan, suram, Suram. sedih, mistis. suram itu kayak hidup Kehidupan orang masyarakat. tiga ini sih. Set lilin ini ntar lagi mati kayak hidup. Nah lanjut aja sebelum kita mulai kisahnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau udah, let the story begin. Ya jadi kita di sini bakal ngomongin pengalaman serem kita pribadi sendiri ya. Pengalaman pribadi yang udah dilalui selama hidup ini lah. Selama horor-hororan di rumah, di kamar mandi. Karena fun fact-nya di studio ini ya, tempat Uki ini banyak cerita misteri gitu. Banyak ewing. Banyak ewing anjing ngomong ewing. Nah jadi sebelum kita mulai ke ceritanya Hanas, intermezzo dikit lah. Kalau sebenarnya di rumah ini juga banyak kejadian gitu. Hanas sendiri pernah ngeliat gitu kejadian asli, kucing asli. kejepit samping rumah. Itu beda cuy. Beda anjing. Itu beda cuy. Itu kan horor. Ya langsung aja. Jadi awal tuh dari gua dulu lah ya sebagai pemilik tempat ini gitu. Penguasa rumah. Lemor. Jadi rumah ini dulu gua pernah ceritanya tuh kayak gini. Gua tuh boker pagi-pagi kan. Udah kayak Jangan boker gitu. Kita bahas ceritanya boker. Jadi pernah kita orang tuh lagi ngumpul rame-rame gitu di kamar, ngumpul biasa, ngumpul ngobrol gak jelas, main game gitu kan. Terus dari kamar sebelah, jadi pokoknya di kamar gua tuh di sampingnya tuh ada kayak kamar lagi, ruangan yang nyimpen barang-barang bekas apa? naruh gitu lah ya. Naro kayak gudang lah ibaratnya. Gudang, ya. Jadi di situ tuh di ruang tuh ada satu karpet gede gulungan, tinggi gitu. Bunyi gedebuk gitu. Pas kita orang cek dari kamar tuh. Buknya kayak gimana Bang gedebuk? Nggak tahu pokoknya bunyi gedebuk gitu. Jatuh terus begitu dicek gitu kan. Ternyata di kamar itu tuh yang apa sih tadi gua ngomong? Karpetnya itu pada berjatuhan semua gitu. Padahal di situ jendela ditutup, Nggak ada angin. nggak ada angin, kamar pintunya ditutup. Iya, Jadi gue inget sih itu, gue inget. dia juga ada di kejadian gitu. Itu benar-benar kayak hoax ini canda gitu. Ya, mungkin ini dia settingan bisa. gitu kan. Ngeprank. tapi emang ya positive thinking aja sih itu, cuman karena mikir angin, padahal emang nggak ada angin jadi situ tuh. Ya, Mungkin aja posisi karpetnya nggak ya mungkin kursi karpet kan seiring berjalannya waktu Dia kayak- jatuh. kayak bosen di situ doang gitu. Jadi dia pengen ya pindah gitu dari zona nyaman gitu. Itu kalau dari gua sendiri sih ya emang nggak terlalu ngeri deh, tapi ya udahlah ngadain aja. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gue sih pertama kali gue kesini ya, gue kan nggak gimana ya, baru banget kesini kan ke tempat Uki ini. Pas gue dijemput sama Uki, datang buka pintu, ngerokok di ruangan belakang tuh kayak teras gitu, baru duduk diketawain gue cok. Jadi mana? Yang di bawah, Yang tadi itu? ya iya tempat gue ngerokok. Oh, Gue baru duduk, baru ngisep rokok terus gue kan nggak tahu kalau tempat ini mistis kan. Pas gue ngerokok kok ada yang ketawa, gue tanya sama yang pemilik rumah, Ki kok ada yang ketawa, dia diem aja. Nah tuh nih babi ini kan, si babi ini diem aja cuy, gue bingung kan, kenapa anjing, gue langsung kepikiran, nggak ada yang nggak beres anjing, langsung gue naik ke atas anjir. Udah dari situ gue ditinggalin sendiri tuh agak rasanya anjing. Barusan sebelum record ini tinggal sendiri gua anjing. Sumpah rasanya wah anjing banget. Ya itulah kisah-kisah dari rumah ini gitu ya. Sekian video kali ini.
Nggak, jadi ya itu jadi intermezzo aja. Kalau kita orang juga punya pengalaman horor pribadi ya, itu mungkin nggak bisa dianggap terlalu horor gitu. Tapi kan ya ngeri juga sih kalau diceritain ke anak kecil. Nah mungkin dari si teman kita orang ini si Hanas ini ada cerita yang lebih horor gitu kan, dari mana gitu. Nah apa gitu, nah kejadian apa? Gue Iya. Ya boleh ngomong. jadi kalau di gue sendiri emang benar dari pengalaman pribadi itu kayak ya pengalaman benar-benar khusus buat gue sih ya. Ya kadang kan kalau misalnya orang cerita ya ada mungkin ya terserah ada yang percaya ada nggak, itu juga ya pro dan kontra gitu. Jadi pernah waktu lagi emang mau buat video kan, lagi ngumpul-ngumpul tuh buat video yuk di rumah kapal. Mungkin kalau yang diingat di Lampung pasti nggak asing sih sama rumah kapal. Jadi di rumah kapal tuh posisinya gue tuh emang dari kampus itu gue balik habis isa, gue habis kumpulan organisasi juga, dan emang keadaan gue juga lagi mungkin stres, capek, dan emang kayak imun gue juga lagi nggak baik. Jadi pas gue sama teman gue datang ke situ, nah itu emang benar-benar kayak agak nggak sopan sih di situ. Jadi ada yang bakar terasi, ada yang emang ngejek-ngejek gitu kan. Nantang lah ya. Nah, Emang gitu. nantang juga ya. Iya. Jadi ya Hanas gue juga- penantang. jadi gue juga ya enjoy aja karena gue pikir rame kan, ada berapa orangnya, sekitar 10-an ada lah, 10-an. Jadi ya gue pikir ya udah it's okay lah gitu, udahlah cuma just have fun doang gitu. Udahnya cuman kayak lihat-lihat udah. Terus posisi gue tuh kayak ya ngantuk, orang-orang ngantuk capek tuh kayak gimana, kayak agak nguap gitu kan, pakai masker untungnya kan. Terus agak capek juga, Udah kurang fit lah ya. kurang fit. Jadinya pas udah mau selesai tuh, teman gue ini tiba-tiba manggil gue, emang kan, Nas balik Nas. Nah posisi gue tuh kayak gimana ya, posisi pernah gak sih kalau emang mungkin yang pernah pingsan sih ya, pernah pasti pernah ngerasain ya. Gue tuh terakhir tuh ngeliat gimana ya, kayak sosok di tempat gelapnya itu apa ya, kepala gede sih, habis itu tapi ini ketutup sama tanduk gini. Tapi emang agak buram-buram karena emang posisi gue ngantuk kan. Jadi nggak lama dari itu gue kayak tidur gitu ya, tidur kayak biasa tidur gitu kan. Udahnya ya udah nggak tahu lagi gitu. Tapi emang ada videonya, emang salah satu teman gue yang videoin. Kalau misalnya emang mau lihat ya emang nanti ditunjukin kok cuplikannya, di sini ada ntar. Jadi ya itu ini banget sih, kayak pas gue nonton juga anjing banget sih itu, kayak ada yang bener-bener nolong dan ada juga yang bener-bener ngerjain, karena mungkin yang ngerjain ini nggak paham, mungkin gue nih kayak bercanda atau gimana kan. Tapi emang anjing banget sih itu, ada yang nyumputin HP emang itu, yang nyumputin HP itu juga. Waduh, Itu parah banget sih itu. Jadi tapi bener dibantuin, tapi ada yang mungkin ngiranya gue ini buat-buat, tapi emang bener-bener itu pengalaman gue kayak wah anjir ini rasanya gitu. Jadi seakan-akan pas gue bangun tuh gue rasa rame kan, terus badan tuh kayak seakan-akan ya kayak lu abis gimana ya, bangun dari tidur, cuma bedanya kayak badan lu abis jatuh dari tangga, woi kayak sakit semua Sakit lah ya, gitu kan. sakit itu. Terus emang apa ya, gue ngeliat kayak beda aja, kata gue apa, kayak ngerasain pokoknya beda banget gitu lah. Mungkin ya kalau ada yang pernah ngerasain kayak gue juga ya mungkin udah nggak heran kali. Tapi ya gue nggak ngarusin kalian percaya atau enggak, cuman ya itu yang gue rasain sih ya. Tapi emang yang hal begitu itu pasti aja ada di sekitar kita, cuman ya kita harus bisa ngehargain aja sih sebenarnya. Bener. Intinya mah ya kalau misalkan pengen main ke tempat gitu jangan terlalu mampir. Iya, jangan terlalu kayak enggak sih, nggak ada ininya. Mungkin kadang kan kayak mereka tuh seakan-akan pengen ini ke kita, cuman kadang kan mereka tuh ada aura yang emang nggak bisa nunjukin banget gitu. Jadi mereka tuh emang pengen nunjukin kayak jangan ganggu gitu, udah lo kita ini udah ini. Cuman kadang kan ya nggak kesampean juga gitu kan sama merekanya juga. Tapi mungkin kalau yang udah bener-bener marah, mereka sampai auranya mungkin udah naik banget gitu mungkin. Soalnya pernah gue tahu juga di rumah kapal tuh pernah dikasih tahu apa, ada penjaganya tuh apa ya, ada yang pokoknya badannya besar emang yang jaga, katanya gue denger di situ. Tadi gue juga kayak ya biasa aja, ya percaya nggak percaya juga, kayak ya gue juga nggak tahu gitu kan istilahnya. Ya udahlah kata gue, biasa aja gitu. Tapi pas gue emang pas kemarin mau pingsan tuh ya itu yang gue lihat, agak buram-buram itu yang gue lihat itu gading gede itu kan, palanya rambutnya panjang tuh gue pokoknya kayak gitu lah, nggak terlalu jelas. Pas ujungnya gue pingsan kayak gitu. Terus yang gue lihat video itu juga emang bener-bener kayak gue tuh di gimana ya, mau kemana gitu, kayaknya dibawa kemana gitu jadinya. Untungnya rame sih ya. Tapi itu kalau misalnya emang kalian lihat videonya itu tuh bener-bener yang nahan ada 10 orang, itu juga hampir kewalahan 10 orang nahan gua. Badan gua kecil loh, badan gua kecil banget istilahnya. Itu kewalahan mereka jaga gua, kayak istilahnya yang badannya gede aja itu sampai gua cekek, ada aku nggak salah. Hampir gua cekek apa nggak salah. Ada. Begitu. Pokoknya
Pas sudah dari selesai itu gua disadarin dibacain ayat kursi apa gimana gitu, mungkin ada yang lebih paham gitu kan. Udah selesainya sadar itu udah langsung pulang jadinya. Setelah pulang itu ya pokoknya bener-bener total lah. Gua tadinya mungkin dari live Instagram itu udah nggak lagi istirahat total dulu gitu kan. Jadi gua pulang itu bener-bener kayak ambil wudhu, bener-bener kayak yang Langsung tobat ya. nggak top ya nggak gitu sih ya, tobat coba cuman kayak gue tuh kayak takut aja kadang kan, ya udah kayak gitu tuh kan kayak Takut mati ya berarti lo. takut mati umum cuy. Jadi kayak ya kita kan dari tempat mistis gitu kan, takutnya tuh kayak Ada yang ngikut. takutnya kayak udah wah ini aja mau ini, takutnya ngikut karena itu yang ditakutin. Makanya sebelum gue masuk rumah gue kayak assalamualaikum dulu, terus gue kayak minta maaf kalau misalnya ada yang salah gini-gini, gue minta maaf. Terus udahnya udah masuk rumah gitu, udahnya gue ya kayak lap sebenarnya mau mandi sih, cuman udah emang terlalu malam jadinya takutnya emang badan gue nggak fit, jadi cuma sekedar ambil wudhu aja, istighfar, udahnya buat tidur gitu. Tapi kalau misalkan dari kejadian itu nih, misalkan dari setelah pas kejadian itu, dari kesurupan itu, dari situ lu ada nggak gitu kejadian yang misalkan kayak katanya itu ke bawah gitu dari rumah kapal itu? Kalau dari itu tuh nggak ada sih. Nggak ada yang ya? karena gimana ya, gue juga ngiranya bakal kayak ada yang kena gitu kan, kayak temen gue mungkin ada yang kena atau Kena imbasnya. kena imbas atau mungkin gimana. Gue malah mikir tadi kayak sempet ada besok yang kecelakaan apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi ya itu kan kalau alam sih ya itu urusan Tuhan sih gitu juga ya, nggak tahu kan istilahnya gitu, masih percaya nggak percaya sih gitu kan. Cuman ya cuma takut aja, tapi ya alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu. Yang tapi yang pernah ada kayak gitu itu ada pas gue yang main jelangkung. Itu ada. Di mana tuh? Gimana kejadiannya? Gue tuh main jelangkung tuh di tempat teman gue kan. Tadinya itu emang sekedar kayak buat jelangkung, emang buat sekedar buat konten kan. Terus mau buat gitu tuh awalnya juga emang kayak yakin gak ya buat ini. Akhirnya ya buat, tapi kayak sekedar kayak ih gitu lah. Ayo serius gitu udahnya. Udah yuk ngeri gitu kayak Tanggung-tanggung iya ya. tanggung kayak setengah-setengah, tapi ya ada jadinya udah. Istilahnya jelangkung tuh ditaruh di botol, ditaruh di tengah gitu, istilah kita manggil apa, pakai laser bunyi, pakai yang istilahnya udah Muncul. enggak gitu, beda konsepnya. Jadi Ritual ya. jadi kita tuh kayak apa ya, ya udah istilahnya megangin jelangkung tuh pokoknya udah ayo yang ada di sini, tapi kita kayak nggak serius karena emang takut itu sakral banget men, itu istilahnya itu udah parah sih itu. Kalau misalnya mau bener-bener ini kan itu aja cuman main-main. Dan untuk kali itu gue emang nggak ada apa-apa, jujur itu gue nggak ada apa-apa. Gue takut banget kan, kayak waduh anjir kayak apa ya gini, bakal kenapa nih gue gitu kan, takut gitu. Cuman ya gue yakin kalau misalnya emang gue kenapa-napa kayak kemarin tuh ada aja gitu. Tapi sekarang pas gue mainin jelangkung tuh nggak ada apa-apa. Tapi temen gue yang kena imbas ya. Apa pulang jangan gue nih cuk katanya. Pas gue pulang katanya denger ya kabar-kabaran di grup tuh, tiba-tiba dia ngomong gitu ya, di rumah gue juga katanya di pohon kelapa ada yang ketawa. Itu ada yang terbang ketawa. Ih anjir. Sumpah gue merinding ya. Jadi bener-bener kayak alam otak aja gitu kan guys. Kita orang tuh kayak udah lagi sih lu tuh bercanda gitu. Iya. Kayak Kurang percaya lah iya, sama kayak kata-kata dia. tai gitu kayak Bohong lah ya, bohong lah ya. ayo lu tuh ngotak aja udah lagi, gak usah main-main nanti beneran lu gimana. Ya emang udah beneran katanya, emang dia sakit udahnya. Setelah dia denger itu dia sakit 3 hari kok nggak salah, sakit dia nggak enak badan 3 hari. Nggak mindset cuy. 3 hari dia sakit. Dan ada juga yang bilang kalau misalnya diikutin tuh nantinya juga bakal sakit ya atau celaka gitu. Iya makanya yang kata gue tuh, gue takutnya kalau main kayak gitu tuh kalau sakral tuh kayak celakaan atau mungkin bisa meninggal. Kita nggak tahu sih ya kadang kayak gitu itu. Karena ada ya gitu, gue juga sering dengar dari teman-teman gue yang dia pernah cerita apa semalam gue didatengin sama bapak gue gitu, mungkin kangen kali ya, terus ngajak gue. Pernah itu teman SMP gue ada yang kayak gitu. Terus nggak lama sih dia sakit ya meninggal. Maksudnya si teman SMA? Teman SMP gue itu tuh kayak dia tuh selalu cerita, dia tuh kayak didatengin terus sama bapaknya, diajakin terus tuh kayak ayo ikut bapak, dia nggak mau. Oh bapaknya posisi udah meninggal nih. Udah meninggal bapaknya, tapi dia diajakin terus gitu sama bapaknya kayak ayo ikut papa yuk gitu, jangan masih ada yang mau diurus gitu loh. Oh iya gue juga pernah denger cerita kalau misalnya dia ngeiyain Ikut meninggal. nah ya. gitu. Meninggal juga. Nah mungkin di satu titik dia pas lagi emang bener-bener sakit ya, dia tuh sakit apa ya, apa sih namanya kalau leukemia ya apa ya, Leukemia tuh kurang sel darah putih. nah iya kayak leukemia kayaknya. Nah dia tuh lagi sakit mau masuk rumah sakit leukemia apa kok nggak salah. Nah mungkin di situ mungkin ya dalam
mungkin gue deskripsiinnya ya dia dimimpin lagi sama bapaknya, tapi mungkin emang bener-bener dia lagi sakit, jadi posisinya dia iyain kali ya. Dia ditanya capek lagi, juga kali dia. udah nak udah ikut apa ya biar sembuh gitu kan katanya kan. Oh ya apa capek mungkin kan, ya ikut kali, meninggal bro. Itu pas lagi study tour kalau nggak salah di SMA itu pas study tour SMA gue tahunya si kabarnya pas gue lagi gitu. Berarti maksudnya bukan pas dia lagi study tour, bukan. Bukan, pas gue lagi study tour gue dapet kabar itu. Oh, dia Gue nggak ikut. nangis sih boy, karena dia termasuk yang pernah deket juga sama gue gitu Kita istilahnya. Ya, iya sih kayak gitu. Tapi ya emang nggak terlalu deket juga, cuman ya kayak kaget sih, kayak nggak tega juga gitu kan, kepikiran lah gue itu. Lagi ngeliat gini, ada yang gini boy. Ih. Kata gue langsung. Tapi ya di dalam deskripsi gue udah paham karena dia tuh didatangin tuh sama bapaknya gitu loh. Bapaknya tuh udah datangin dalam mimpinya tuh berapa kali gitu. Jadi wah kata gue ya udah nih mbak pasti dia